pertolongan kita adalah datang dari Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah yang menjadikan hari ini ada sebagaimana kita ada. Dialah Tuhan Allah yang memelihara kita dengan kasih dan setia. Dan Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka turun kiranya berkat dan pertolongan dari Allah Bapa untuk kita semua dan boleh menikmati ibadah pada hari ini. Turun kiranya berkat itu dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan, yaitu berikan syukur. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, kau Bapa yang setia. Selalu menjagaku, bila ku takut, kau Bapa yang setia.
Bapa yang baik. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak, benar Bapak, pada pagi hari ini kami selalu bersyukur kepadamu Bapak, karena Tuhan tidak pernah meninggal kami sedetik pun. Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami hari pas hari. Kami selalu bersyukur, terima kasih hanya kepadamu Bapak. Pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu. Terima kasih atas penyertaanmu, terima kasih atas perlindunganmu sampai di tempat ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur, terima kasih kalau hambamu Bapak Pendeta Ngadi Utomo sampai di tempat ini untuk memberitakan firman kebenaranmu. Terima kasih Bapak atas penyertaanmu, dan pada pagi hari ini beliau akan memberikan berkat firman yang akan disampaikan di tempat ini Bapak. Kiranya juga berkati di dalam firman ini, supaya firman yang akan ditanamkan di tempat ini untuk menjadi berkat setiap jemaatmu di tempat ini, sehingga kita pulang tidak sia-sia melainkan bahwa berkat yang dari Tuhan. Berkati juga untuk Ibu yang selalu setia untuk mendampingi Bapak Pendeta Ngadi ini, yang selalu setia untuk datang di tempat ini. Kami serahkan dalam tanganmu. Kami juga bersyukur, terima kasih keluarga Bapak Ngadi Utama yang selalu pelayanan tempat ini selalu setia. Terima kasih Bapak, berkati untuk keluarganya, berkati untuk putri-putrinya dimanapun berada. Kiranya juga Tuhan sendiri yang selalu melindungi, menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari mara bahaya. Perlindungan yang dari Tuhan selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami pada hari ini kami juga berdoa untuk kembali sidang kami Bapak Paran Sadu yang tidak berada di sini, namun beliau pelayanan di luar, ini juga berkati beliau supaya firman yang di sana nanti juga menjadi berkat jemaat yang boleh datang Bapak. Kami serahkan juga setiap jemaatmu yang boleh datang tempat ini, kiranya juga buka hati pemikiran mereka. Kami serahkan untuk setiap jemaatmu di dalam tanganmu, supaya jemaat yang sudah datang ke tempat ini benar-benar untuk menerima berkat firman-Mu Bapak, karena firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari hari, supaya setiap harinya selalu mengandalkan di dalam firman kebenaran-Mu Bapak. Kami sekali lagi berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang selalu menengoknya. Kalau ada yang sakit, kiranya juga Tuhan jamah. Jadi kalau ada yang lemah imannya, kiranya juga ingatkan mereka Bapak, ketuk hati pikiran mereka, ingatkan mereka kalau Tuhan Yesus selalu menjaga, selalu menyertai dalam kehidupan hari hari, sehingga setiap jemaat-Mu boleh kembali giat untuk melayani Tuhan maupun untuk datang boleh beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami ingin menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami juga berdoa untuk suara-suara di luar tidak mengganggu di dalam ibadah kami, supaya kami selalu fokus untuk menerima berkat firman-Mu Bapak. Terlebih dulu Tuhan, ampuni akan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di sepanjang hari-hari kami lewati, lalu pemikiran, perbuatan kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan, yang sering kami mengabaikan firman-Mu Bapak. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan sekali lagi, supaya pada pagi hari ini kami layak di hadapan-Mu, layak untuk menerima berkat firman-Mu Bapak, dan layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur, terima kasih. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Pak Cari, mari kita akan memuji Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dari Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan. Hati yang haus, hati yang lapar akan firman-Mu, supaya tatkala kami boleh mendengar sabda firman Tuhan ini, kami sungguh menikmatinya, kami sungguh mengalaminya dan merasakan damai itu. Firman yang menghiburkan, damai, yang mendamaikan hati kami yang sedang gundah. Firman yang memberikan kami penghiburan jikalau kami sedang dalam kesusahan. Firman yang menegur kami jika kami dalam kesalahan. Dan firman yang menguatkan kami kembali ketika kami lemah. Tuhan bersabda dan berfirmanlah, sebab hamba-hamba ini mendengar. Urapi setiap kami yang hadir hari ini untuk boleh mendengar sabda firman Tuhan. Dan juga untuk esok yang mendengar melalui YouTube, sapaan firman-Mu boleh terdengar dan boleh mengalami dan boleh kami rasakan. Mengenal dalam hidup kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu juga yang Tuhan boleh percayakan untuk menaburkan dan untuk memperdengarkan suara firman. Berkata-katalah dan bersabda berfirmanlah melalui hamba-Mu ini. Kuduskan, tahirkan, dan urapilah hamba-Mu dengan pengurapan dan ibadah Tuhan. Sembunyikan hamba di bawah kemuliaan Tuhan. Engkau saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Maka setiap hal yang bukan dari Tuhan, setiap hal yang menyesatkan, membelokkan, bahkan yang mencuri benih firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bersabdalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sebentar mohon izin setelah firman Tuhan, saya izin untuk berpamit terlebih dahulu sebab ada keluarga sedang kedukaan hari ini sehingga akan segera dimakamkan, takut gak keburu ketemu, jadi izin untuk langsung izin pamit. Hari ini adalah setidaknya minggu ke-7 dalam mengenang Minggu Sengsara atau Prapaskah. Kenapa sih kalau ada Minggu Sengsara harus mengenang ada kesengsaraan begitu? Kadang-kadang bertanya-tanya. Ternyata hidup ini adalah lengkap, tidak hanya senang saja, tapi kadang-kadang susah. Ada susahnya, ada senangnya ya. Tapi juga bukan cuma kemudahan, tapi kadang-kadang kesukaran. Gitu ya. Bukan hanya sekedar sukacita dan bahagia, tapi juga ada sengsara, ada kesengsaraan. Karenanya setiap orang Kristen ketika dia menyatakan diri untuk mengiring Tuhan atau ikut di dalam baptisan, maka dia dibaptiskan dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Dibaptiskan dalam kematiannya, tapi juga dibaptiskan menyatu dengan kebangkitannya. Kita turut dalam penderitaannya, kita turut dalam kematiannya, tapi juga turut dalam kebangkitannya, hidup selamanya. Kapan hidup selamanya? Semenjak orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia hidup selamanya. Karena gak ada lagi kematian. Dia akan hidup selama-lamanya walaupun dia sudah mati. Dulu kita semua mati oleh karena dosa pelanggaran kita, tapi oleh karena Kristus Yesus kita hidup. Jadi hidup tidak nunggu nanti, hidup kekal tidak nunggu nanti mati baru hidup kekal, tidak. Mulai hari ini kita percaya dan menerima Yesus, kita hidup dalam kekekalan. Sebenarnya demikian. Jadi walaupun toh mati, yang mati hanya fisik fana, tapi jiwa roh kita terus connect, terhubung dengan Tuhan dan kita hidup. Tanda-tanda hidup orang itu tumbuh. Ada pertumbuhan, imannya bertumbuh, pengertiannya bertumbuh,
pengetahuan hikmatnya bertumbuh, dan buah-buahnya juga bertumbuh, semakin matang, semakin lebat. Ini tanda hidup. Maka kita mau lihat siapa yang hidup hari ini adalah orang yang sedang bertumbuh. Ada beberapa hal untuk mengenang kesengsaraan. Dulu juga ketika sebelum masuk ke Kanaan, umat Israel dalam perjalanan 40 tahun dalam penderitaan di padang gurun, dibawa muter-muter. Untuk apa ya gitu, padahal ada jalan pintas loh. Kenapa harus dibikin sampai 40 tahun? Bukan 40 hari, 40 tahun. Nah, ada masa-masa sebenarnya paket hidup ini bukan cuma kemudahan, tapi juga ada penderitaan, kesukaran. Tujuan Tuhan adalah untuk membentuk, memproses sebenarnya. Memproses apa? Memproses karakter, sifat, watak. Nah, buah-buah itu juga, buah roh itu menunjukkan adanya sifat atau watak karakter. Saya tadi malam merenung sambil diem merem gitu. Ada satu pengertian begini. Saya sih bukan ahli surga Bapak Ibu, dan kita orang Kristen juga bukan ahli surga, artinya bukan bukti kerajaan surga, boleh menghakimi ini masuk neraka, kelompok ini masuk neraka, bukan. Kalau nggak Kristen masuk neraka, nggak begitu. Jadi hidup itu tidak ada yang boleh menganggap dirinya paling hebat sehingga paling pantas dan paling layak masuk surga, bukan. Tapi saya tadi malam tuh merenung mengandai-andai begini. Di Kristen itu kan ada namanya pengangkatan gitu ya, ada satu peristiwa nanti akan ada rapture, ada yang meyakini ada pengangkatan. Ini dalam ilmu tafsir ya. Tafsir kekristenan itu ada namanya rapture, pengangkatan. Menjelang akhir zaman akan ada diangkat. Yang mati terlebih dahulu dia diangkat karena tubuh yang fana dikuburkan, tapi Tuhan menyediakan kemah abadi. Bukan hidup. Yang mati terlebih dahulu diangkat, berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang hidup diangkat, hidup itu dalam tafsir nanti Pak Parang sudah menjelaskan bahwa ada pengangkatan. Nah, siapa yang diangkat? Siapa yang akan menyatu dengan Allah? Saya menggambarkan kalau saya punya magnet itu, magnet yang besi berani gitu ya, besi berani itu jadi besi yang gak takut ya. Magnet gitu tuh kalau kita tarik ke tanah gitu, ada banyak yang pada ngikut ke besi berani yang penuh. Itu biasanya yang senyawa atau yang sesifat atau yang sekarakteristik ya, sama, yang punya sifatnya sama, besi, unsur besinya. Maka dia menempel. Kalau dia pasir yang hitam yang memang unsur besi. Walaupun itu ada hal indah, kalau itu perak nggak akan nempel ya. Walaupun emas atau batu mulia sekalipun nggak akan nempel karena nggak sesifat, nggak sekarakter. Nah, sebenarnya kita ini diciptakan oleh Tuhan itu sekarakter, sesifat, sewatak, sehakikat, segambar bahasa Alkitab. Diciptakannya kita segambar, serupa dengan Allah. Bukan rupanya, wajah ini bukan, tapi watak, inner man-nya, bagian dalam kita, sifat-sifatnya itu seperti itu. Diciptakan ilahi. Contoh, manusia itu bisa ribut, bisa berantem, bisa berkelahi, bisa cekcok. Tapi begitu dia rukun, itu ilahi. Kalau cekcok itu biasa manusiawi, tapi begitu dia bisa rukun kembali, bisa saling minta maaf dan bisa mengalami kebaikan kembali, itu ilahi. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat ilahi sebenarnya. Nah, itu watak manusia. Tapi ada orang ribut, nggak rukun sampai mati, itu bukan sifat Allah. Contohnya begitu. Jadi sifat Allah itu baik. Dia pengampun, pemaaf, mengampuni, memaafkan, ya, dan kasih. Salah satunya kasih. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Pertama-tama, kasih itu sabar. Hari ini saya membahas tentang sabar. Sebagian kecil saja sifat Allah sabar. Ya. Kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 9. Kita bicara tentang sabar. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita baca dalam Yakobus pasalnya yang ke-5. Sudah mendapatkannya? Amin, saya belum. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan, itu perikopnya. Nanti boleh dibaca sampai habis jika saudara nanti sambil ngopi, sambil baca ya, jangan lihat TikTok terus ya. Baca Alkitab kalau sambil ngopi nongkrong ya. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya,
Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi, dan hujan musim semi gitu ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tapi kata-kata sabar ini yang saya hari ini mau tekankan, bahwa menjelang kedatangan Tuhan, atau kalau kita mau menyambut kedatangan Tuhan, kapan sih Tuhan datang? Oh, kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya setiap hari sebenarnya aku hadir, aku ada di tengah-tengahmu, aku datang. Tapi kadang-kala kita nggak menyadarinya. Tapi kalau kita mau menyambut Tuhan, setidaknya kita harus belajar tadi itu hakikat dulu nih. Jadi kita bisa merasakan. Jadi ada kata-kata sabar. Sabar ini sabaro, kalau bahasa asalnya dari bahasa Arab sabar. Kalau dari bahasa Alkitab itu sebenarnya makrutumeo. Apa? Makrutumeo, agak sulit ya. Bahasa Alkitab makrutumeo itu artinya sabar. Ya, ada 4 kali ditulis ini sabar. Tapi ada kata-kata juga tekun. Beda lagi katanya hupomone. Sama-sama sabar tapi tekun artinya. Hupomone, sabar, tekun. Jadi orang tekun juga orang sabar. Ya, kalau bicara tentang petani itu bicara tekun, gitu. Tekun itu petani. Kenapa tekun? Setiap hari dia ke kebun, dia bersihkan lahan, ya. Saya melihat di TikTok atau punya Pak Paran dan Pak Amin sedang garap cabai, memang belum panen, ada panen 2 pohon, yang lain kuning. Nah, itu harus tekun terus digarap terus sampai nanti benar-benar panen. Hanya petani yang tekun yang akhirnya panen. Tapi kalau datang hari ini, ntar 2 bulan, 3 bulan nggak datang, saya jamin nggak panen. Yang panen orang lain yang jelas. Gitu ya, biasanya gitu. Ada Pak Paran juga punya kebun sawit di Kalimantan, karena nggak datang-datang, dia nggak panen-panen. Nggak ada yang panen orang gitu. Makanya harus tekun, itu harus petani mesti tekun. Ya enak aja punya kebun nggak didatang-datengin, dia udah nggak panen-panen. Boleh percaya, boleh tidak, ya jadilah petani yang nggak datang ke kebun, nggak akan panen. Maka butuh petani yang tekun. Itu hal kita yang luar biasa ngajarin. Pendeta plus petani, petani yang tekun ya. Pendeta nggak boleh hanya pendeta saja tapi nggak bertani ya. Petani yang tekun. Luar biasa. Ini karakter. Kenapa sih mesti tekun? Kenapa mesti sabar? Kenapa mesti bersabar dan bertekun? Kata-kata sabar ini pertama-tama dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 ditulis bahwa karena Allah adalah Allah yang sabar, panjang sabar, kasih setianya. Jadi kalau Allah kita Allah yang sabar, maka kita kan anaknya. Masa anaknya tidak sabar? Kita kan hambanya, pelayannya. Harusnya lebih sabar dari yang sabar. Ya, setidaknya kita belajar mengikuti gaya. Ya kalau Tuhan kita orang yang sabar, masa ya hambanya songong gitu ya? Nggak mungkin lah. Bapak kita sabar, anaknya ya harus tunjukkanlah karakteristik bapaknya, ditunjukkan setidaknya gitu ya. Jadi kita punya Allah yang sabar, maka kalau kita anaknya, kita hambanya, ya kita sabar juga. Lalu di dalam Amsal pasal 16 ayat 3, 2 coba kita baca. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau cuma pahlawan itu yang disanjung hebat kan, pahlawan itu orang semua kagum dan disanjung. Tapi ternyata orang sabar itu lebih dari sekedar orang pahlawan. Bayangkan. Jadi betapa pentingnya memiliki tabiat atau sifat sabar. Orang sabar dia akan memenangkan kota, memiliki kota. Jadi kalau orang sabar itu dimanapun hidupnya enak. Cuma betapa sulitnya menjadi orang sabar. Seringkali dipicu oleh di luaran ini, kita menyalahkan dia sih. Saya udah coba sabar, dia sih. Memang kadang-kala orang berpikir manusia itu sabar ada batasnya. Ya, itu artinya keterbatasan kita lah. Membuat kesabaran ini tidak seperti Tuhan. Tapi Tuhan nggak terbatas, sabarnya panjang. Nah kita juga belajar diperpanjang lah. Bertahan dalam kesabaran. Selain Amsal dan Keluaran tadi, maka ada Galatia pasal 5 ayat 22 23, ada buah roh itu sabar salah satunya. Ya. Buah-buah roh itu ada kesabaran, ada kemurahan, tapi sabar.
Kita ngomong satu ada rasa sabar. Tapi kalau ada orang Kristen tapi nggak ada sabar-sabarnya, ajaib. Ajaib sih orang ada ngaku orang Kristen percaya Tuhan Yesus tapi tergesa-gesa mulu gitu, terburu-buru, gerusa-gerusu, gampang ngamuk dia. Itu ajaib. Orang Kristen ajaib. Orang Kristen itu harus sabar karena buahnya itu buah Roh Kudus. Siapa yang mengerjakan Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya untuk akhirnya melahirkan salah satu rasa sabarnya. Kok ada sabarnya? Dulu saya boleh garang, dulu saya boleh galak, dulu saya boleh orang gerusa-gerusu, dulu saya menjadi orang yang gak sabaran. Tapi begitu kita terima Tuhan, Tuhan akan mengajar kita melatih kesabaran. Salah satunya dengan kesukaran. Kalau kita berdoa minta kekuatan, Tuhan diberi beban supaya kita pelatihan kuat, ya kan? Kalau kita minta hikmat, dikasih kesulitan supaya kita punya pengertian, pengetahuan dalam mengatasi kesulitan. Kalau kita pengen sabar, dikasih kesukaran. Supaya apa? Belajar sabar menghadapinya. Sebenarnya kita ini nggak ada ilmu yang tanpa latihan, kita harus dilatih sabar. Dilatih dengan anak-anak ya, dilatih dengan suami yang ngeselin, ya kan? Ada suami ngeselin? Nggak ada di sini. Nanti kalau saya khotbah di tempat lain saya mau bilang di sini suami yang ngeselin, gitu ya. Istri semuanya baik, nggak ada yang ngeselin, nah itu dilatih. Ada orang berpikir aku nggak mau menikah. Kemarin ada saya konseling dengan seorang mau menikah, dia selama ini takut, dia berpikir untuk berumah tangga karena dia rumah tangga malah menderita. Ya, yang wanita merasa dijajah oleh pria, hidupnya terkekang, hidupnya sulit, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, gitu ya, banyak kekangan, sehingga dia pikir mendingan nggak menikah. Nah, akhirnya kita ngomong banyak, itu kadang-kala kita khawatir rumah tangga adalah ranah kita juga latihan untuk sabar. Istri yang sabar disayang suami, suami yang sabar disayang istri tetangga. Karena istri tetangga pikir itu suami yang itu tuh sabar banget gitu ya. Istrinya sabar, ya suami sabar. Kenapa? Disayang istri tetangga kalau istrinya kesel. Ayo dong sono keluar, narik dong. Sabar. Itu orang udah pada keluar, sabar kayak. Jadi sabar di rumah, sabar males tuh. Itu akhirnya yang sayang bukan istrinya tapi istri tetangga. Baiklah, bercanda ini, intermezzo. Sabar untuk hal apalah sebenarnya? Lalu bagaimana hal-hal apa yang kita mesti belajar sabar? Yang pertama, saya mencatat dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berat, Bapak Ibu. Ini tugas berat, tugas rugi. Tugas rugi sebenarnya, tapi inilah kita dipanggil oleh Tuhan, mau diajarin untuk hidup sabar terhadap sesamanya, bahkan musuh. Ya, sesama itu nggak cuma yang sesama gereja saling traktir kopi, baik, hehehe, ketawa terus, bukan. Sesama kadang-kadang orang yang ngeselin, yang memusuhi kita. Kita sih nggak pernah musuhin loh, nggak punya musuh, tapi orang musuhin kita, itu sesama. Sesama orang yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda paham, itu juga sesama. Namanya ukhuwah insaniyah, kita semua satu insan manusia, itu sesama. Dan Alkitab mengajarkan kita wajib untuk hidup berdampingan dan mengasihi sesama. Hablumnya hablum minanas. Saling. Bukan cuma hanya hablum minallah, bukan cuma urusan dengan Tuhan, tapi juga hidup dengan sesama. Ini belajar sabar. Nah, belajar sabar ini untuk mengasihi sesama ini ada 3 tingkatan manusia. Yang pertama tingkatan jahat namanya. Jahat banget tingkatannya. Di bawah normal. Sudah baik, kebaikan dibalas kejahatan. Ada loh. Hidupnya nggak ada baik-baiknya. Udah orang dikasih baik dia, orang dibalas jahat. Dikasih air susu, orang dikasih racun, air ketuba. Ya. Air susu kau balas dengan air ketuba. Ya. Jadi ada orang jahat. Orang jahat adalah dikasih kebaikan, dia tidak balas kebaikan, tapi balas jahat. Ada di sini, bertobat.
Ya, belajar melihat kebaikan. Kasih senyum dia malah begitu. Bibirnya gitu ya. Orang kasih senyum, balas senyum, dia malah kayaknya kurang seneng gitu. Meledek gitu ya. Ada kalau ada begitu, bertobat saja. Itu jahat. Manusia jahat adalah yang dikasih kebaikan dia balas dengan jahat. Dengan fitnah, dengan sumpah serapah, dan dengan segala hal yang buruk. Tapi ada manusia normal namanya, manusiawi. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Ini manusia biasa. Pada umumnya begitu. Dan ini manusiawi. Bukan manusia ilahi, bukan manusia Allah. Bukan milik Kristus orang ini. Orang yang milik Kristus tidak begitu. Ya. Orang yang hanya bisa membalas baik dengan baik, jahat dengan jahat. Engkau hanya memberikan salam kepada sesamamu saja. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 itu. Orang jahat juga begitu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian. Untuk apa engkau memberikan salam hanya kepada saudaramu saja? Maka berilah salam kepada semua orang. Kebaikan kepada semua orang. Bahkan Alkitab mengajarkan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 39 dan sampai 44 itu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hendaklah engkau berbuat demikian, karena Allah menurunkan hujan bagi semua orang, baik orang jahat ataupun orang baik, baik orang yang mengenal Tuhan ataupun yang tidak percaya Tuhan. Tuhan berikan hujan, Tuhan berikan matahari juga kepada hal yang sama, juga diberikan rezeki kepada yang sama. Diberikan kesembuhan juga kepada orang yang tidak mengenal Allah, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga diberikan, karena Tuhan itu pengasih penyayang bagi semua orang. Maka kita pun mesti belajar demikian. Hendaklah engkau sama, sempurna, artinya engkau tamim, ya, engkau layak seperti Bapamu. Belajar tamim, bukan kata-kata sempurna memang di Alkitab, tapi kata sempurna tadinya tamim, layak, pantas, memantaskan diri. Jadilah engkau pantas. Tamim itu adalah satu kata-kata yang dipakai kepada hewan kurban yang hendak dikurbankan, disembelih di bait Allah. Maka diseleksi dulu nih, harus tidak boleh bercela, tidak boleh belang, tidak boleh berkutu, tidak boleh cacat dan sebagainya. Maka layak, tamim. Maka arti dalam kata-kata ini untuk boleh mengasihi sekalipun orang yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kebaikan, itu artinya tamim. Itu pantas, itu dewasa. Kita menuju dalam kedewasaan, bertumbuh, akhirnya kita belajar bukan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Apakah upahnya jika engkau berbuat baik kepada orang yang akhirnya berbalas baik kepadamu saja? Bukankah sudah dapat upahnya? Justru ketika kita berbuat baik karenanya kita malah justru dibalas dengan hal yang gak baik. Bapamu sediakan upah, amin. Saya tunggu, saya doakan supaya Bapak Ibu dibalas jahat. Dibalas jahat lalu kita tetap baik. Ajaib. Ini ilahi. Tingkatan yang ilahi adalah ketika ada orang jahat dibalas baik. Dilempar tai sapi, dikirim pisang goreng. Wah, ajaib. Ya kan? Ajaib. Ya kan? Besok rumahnya dilempar lagi pakai ya kotoran sapi, besok kita antar pisang goreng. Ini baru Kristiani, ini ilahi Bapak Ibu. Yang pertama adalah sabar. Roma 5 ayat 5 kita baca. Dengan kekuatan sendiri nggak mungkin, tapi dengan kekuatan Allah kita bisa. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi belajar berharapnya kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia kecewa, kita memberi mengharapkan kembali, ternyata kadang kecewa. Tapi kalau kita memberi, kita karena Tuhan, harapnya kepada Tuhan. Harapan itu tidak mengecewakan. Dasarnya adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa memiliki kasih, dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Karenanya kasih itu yang dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan, kasih itu pertama-tama apa, Jo? Sabar.
Kasih itu sabar. Jadi belajarlah sabar karena Allah itu sabar. Kasih itu sabar. Ya pertama-tama sabar. Tadi buara pertama-tama roh sabar dulu. Sabar roh, jadi sabar. Jadi nanti kalau punya anak kasih nama Pak Sabar. Mas sabar supaya dia ingat sabar. Istri mau ngambek sabar, nggak jadi ngambek. Suami mau marah nggak jadi sabar. Wow, kalau punya suami sabar, punya istri sabar, luar biasa. Saya mau lihat orang-orang sabar ini udah angkat tangan, hampir susah dicari, ya susah dicari orang sabar. Pak Amin yang sabar, saya lihat Pak Amin. Luar biasa, sabar, sebelum narik, sabar dulu. Yang kedua, sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Yang kedua ini sabar menunggu waktunya Tuhan. Waktu yang terbaik. Ya, ini yang repot juga ini. Kadang-kala kita selalu nunggu waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan? Kita tidak tahu. Andaikan saja kita tahu, nah kita enak nunggu. Deadline-nya jelas. Tapi Tuhan punya waktu kita nggak tahu. Tapi Dia punya waktu yang terbaik. Ya. Ada orang mengatakan demikian. Cepat, kita biasanya gitu ya. Cepat, selamat. Betul nggak? Di Jakarta itu cepat, selamat. Pokoknya kalau ngantar paket harus cepat. Cepat. Kencang naik motor. Punya rem nggak penting. Yang penting cepat. Selamat. Ini biasa kita hidup kita. Atau mungkin ada orang Jawa alon-alon asal kelakon. Ada juga orang Jawa. Udahlah. Alon-alon asal kelakon. Tapi tidak. Kita menunggu waktunya Tuhan nggak boleh tergesa-gesa. Tapi juga nggak boleh bersantai-santai. Kita tetap melakukan yang terbaik, tapi menunggu ada waktunya Tuhan. Ya, contohnya orang yang tergesa-gesa begini. Ada sekali waktu, kenapa sih kita belajar untuk tenang dulu, sabar dulu, diam dulu, dan menantikan Tuhan? Ada cerita satu pesawat ini, ada pesawat kayak helikopter gitu. Penumpangnya ada 3 orang, dan ada pilotnya 1 orang. Pilot 1 orang saja karena helikopter nggak perlu ada kopilot, nggak perlu 1 orang saja, dan penumpangnya ada 3 orang penumpang, 1 pilot, jadi ada 4 orang. Di dalam penumpang itu ada 1 adalah anggota pramuka, ada 1 adalah seorang pengacara, yang satunya lagi seorang anggota dewan. Jadi ada 3 orang. Tiba-tiba itu baling-baling terganggu, kadang berhenti, kadang nyala, kadang berhenti, oleng itu helikopter. Nah, akhirnya si pilot bilang, kondisi tidak baik-baik saja. Kondisinya mesti siap-siap dan berdoa, dan tetap tenang dulu. Karena parasut hanya tersedia 3. Waduh, dengar parasutnya tersedia 3, anggota dewan lari buru-buru, dia tarik, dia ambil, dia loncat. Pengacara juga nggak sabaran, dia lari lagi loncat. Akhirnya si pilot bilang, "Nak, kamu kenapa nggak loncat? Sabar saja, saya nunggu Pak Pilot dulu. Sebab ini parasut masih ada 2." Tadi anggota dewan tergesa-gesa, dia bawa ransel saya, itu bukan parasut, ini salah Bapak. Yang pramuka, jadi kita aman. Jadi si anggota pramuka dan pilot aman. Jadi anggota dewan tergesa-gesa memutuskan segala sesuatu, ya, sehingga tidak pikir-pikir, gak diolah dulu dengan baik, tergesa-gesa anggota dewannya mati karena dia ternyata bukan parasut tapi ranselnya pramuka. Hidup ini kadang-kala tergesa-gesa mengambil keputusan, celaka loh. Ya tidak dihitung-hitung dulu, tahu-tahu kredit motor. Itu bahaya loh. Hitung-hitung dulu, walaupun kayaknya angsuran bisa nih, kayak kita udah punya penghasilan ini 2 juta, 3 juta nih bisa nih angsuran. Coba dulu kumpulkan 6 bulan. Kalau 6 bulan ngumpulin bisa sesuai angsuran, ambil deh. Jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa mengambil cicilan kadang-kala hidupnya menderita. Begitu dia ditagih dan macet kredit, dia marah sama Tuhan, ngambek. Lah, kamu yang tergesa-gesa kok jadi ngambek sama aku? Seringkali hidup tergesa-gesa, mengambil beban terlalu berat.
Hidup ini tenang dulu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Gak usah melihat tetanggamu, gak usah melihat kiri kananmu, belajar lihat dirimu. Ukur kekuatan. Seringkali kita lupa ukur kekuatan. Kita tergesa-gesa ambil beban. Semua seringkali kita putuskan terlalu cepat dan tergesa-gesa sehingga semuanya berantakan. Maka tunggulah waktunya Tuhan. Coba kita lihat Ibrani pasal 6. Ya, Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6, coba saya mulai ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Gak main-main sabarnya Abraham ini. Dia menanti anak. Kira-kira 25 tahun setelah dia dapat kabar itu, dan istrinya sudah mati haid atau mati pucuk. Toh tersampai. Ada pernah si Sarah gak sabar, disuruhlah, ambillah si Hajar. Ya benar, si Hajar hambanya itu. Akhirnya dia punya anak Ismail, karena gak sabar. Si Sarah yang gak sabar. Abraham tetap sabar. Tapi namanya Abraham ya laki-laki ya, dikasih ya. Ya dia bilang enggak lah, kalau dipaksa ya udahlah. Nggak mau, akhirnya dia ambillah si Hajar. Akhirnya mestinya nunggu sabar sampai Ishak nggak jadi keributan, akhirnya jadi ribut lah di rumah tangga. Jangan buru-buru ambil keputusan ya, sabar. Tapi Abraham akhirnya tetap Tuhan janji dia akan berikan keturunan, diberikanlah pada akhirnya. Demikian juga di dalam Pengkhotbah kita baca. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu, nggak bisa mereka-reka, tapi belajar sabar menanti Tuhan. Tapi orang yang menanti sabar ini tidak hanya berhenti sabar, tapi belajar dia tekun. Terus mengusahakannya. Dia tahu waktunya pasti panen, tapi dia harus tetap menggarap ladangnya dengan baik. Maka menjadi poin yang ketiga, sabar ini yang sertai dengan rasa tekun dan sungguh-sungguh. Gak bersantai-santai, gak ngongkang-ngongkang kaki, tapi berkarya terus produktif. Sabarnya sabar konstruktif dan produktif. Apa yang bisa lo kerjakan, kerjakan. Apa di hadapan kita bisa selesaikan, selesaikan. Apa ada kesempatan, lakukan. Gak boleh males-males. Jadi sabar ini bukan berarti kita lalu berleha-leha nyantai tidur lagi. Tidur bukan, ngopi tidur, jangan. Berkarya, beraktivitas yang baik. Yang ketiga menjadi sabar dalam kesukaran. Jadi sabar yang tekun tadi petani, tapi sekarang sabar dalam kesukaran. Sabar kepada teman, sesama, kepada musuh. Sabar menantikan sesuatu dengan tekun tetap bekerja terus. Sekalipun sulit bekerja, sekarang sabar dalam kesukaran. Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Sekali lagi bahwa kesukaran ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita menjadi tekun. Kesukaran menghasilkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itulah yang menimbulkan pengharapan. Jadi ada orang dalam kesukaran, dia tidak sabar, akhirnya dia tidak tekun. Dia putus asa, dia kecewa, dia berhenti. Dia menyerah. Akhirnya dia nggak memperoleh ketekunan, nggak mendapat apa-apa. Tapi kalau dia mendapat ketekunan, terus lakukan saja, mungkin sukar, tapi terus lakukan itu seperti ujian. Anggaplah segala sesuatu itu adalah bentuknya ujian. Saya ngobrol dengan salah satu stafnya itu, ketika kemarin bulan puasa, kami diskusi, ngobrol-ngobrol bercandaan gitu. Kenapa kalau berpuasa harus semua orang harus gak ada yang boleh ganggu, gak boleh halang-halangi, saya bilang gitu kan.
nggak boleh jualan daging babi di Medan ramai itu ya, nggak boleh makan di depan, nggak boleh jualan dan sebagainya, takut terganggu teruji lah. Ayo, kalau nggak ada ujian ya nggak ada naik kelas. Mau sekolah terus tapi nggak ujian-ujian. Buat apa sekolah kalau nggak ada ujian? Karena justru ujian itu membuat seseorang naik tingkat, naik kelas. Dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Begitu kelas 6 nggak ujian-ujian. Loh, kelas 6 terus sampai mati. Tapi begitu ada ujian, dia naik jadi SMP. Ujian lagi SMP. Nah gitu, kalau nggak ujian-ujian ya nggak ada naik kelas. Untuk apa gunanya kesukiran? Untuk menguji. Untuk apa diuji? Supaya tekun. Untuk apa tekun? Supaya kita tahan uji dan akhirnya naik kelas. Dan akhirnya punya pengharapan. Nah kalau nggak ujian-ujian, kalau terus kapan kerjanya? Begitu kira-kira. Maka hari ini kita diajar untuk punya rasa hupomone, tekun. Dalam Yakobus pasal 5 tadi, seperti petani yang tekun. Banyak petani, tapi nggak banyak yang tekun. Tapi petani yang tekun, dia pasti mendapatkan hasilnya. Panen yang berharga. Jadi Pak Amin mau jadi petani yang tekun, jangan pulang-pulang Pak dari ladang. Di ladang terus. Belum sanggup. Kita ngelihat orang yang berladang itu, berkebun itu, kalau di Kalimantan dia misalnya berladang, dia pindah di sana, dia tinggal di situ. Panen nanti dia baru ingin pulang kampung. Berladang lagi dia jarang pulang, kalau bolak-balik pulang seminggu baru ke ladang lagi, habis dimakan babi. Tanamannya banyak hama di sana gitu. Maka ditungguin. Nah kalau dia mulai di sawah itu, kalau sudah mulai ada padinya, itu dipasang orang-orangan sawah gitu, ada apa segala macam. Ya dia harus jagain. Kalau didiemin yang nggak dijagain itu padi nggak jadi panen, habis sama burung gitu. Maka kita belajar kesukaran ini membuat kita menjadi takut. Hidup ini di dunia ini bukan tempat yang mudah-mudah, tapi tempat di mana kita belajar menggali ketekunan. Itu juga bagian dari sabar orang yang tekun itu. Tekun, saya punya jemaat tekun jam 5, jam setengah 5, kadang jam 4 ya udah jalan dari rumah keluar. Ya bukan sekedar sholat subuh, tapi dia mulai pergi narik. Dia ikut narik kirim-kirim barang online begitu. Semakin pagi nggak banyak yang datang, maka pada pesanan dia segera bisa ambil. Dia ada target kalau tidak salah 15 paket dia kirim dapat bonus. Kalau 19 tambah lagi bonus gitu. Jadi sehari dia mengejar dari mulai jam 4 pagi kadang-kadang sampai malam, tekun tiap hari. Ya hanya itu yang bisa dikerjakan. Tapi setidaknya orang yang tekun dia punya pengharapan. Karena dia orang yang tahan uji. Hujan-hujan dia jalan juga. Demikian juga ke gereja Bapak Ibu. Dicari Tuhan, mencari orang yang tekun. Tekun mencari Tuhan. Mau ke gereja persekutuan tengah minggu atau mau ibadah minggu, lihat begitu ada suara duduk kita petir, nggak jadi ke gereja. Itu anginnya kayak kenceng, ini ada mendung di sana, ini anginnya arahnya mana begitu. Mau ke gereja ngeliatin mendung. Nggak ke gereja. Nah, tekun. Banyak alasan untuk kita cari alasan kalau hal itu nggak penting. Ya, untuk mencari alasan supaya kita nggak datang. Tapi kalau itu penting, kita cari alasan satu saja, aku harus datang. Kalau aku nggak datang tidak enak. Satu contoh, kalau saudara diundang, misalnya diundang ulang tahun sama teman, ada teman suka undang ulang tahun? Ada ya? Kalau nggak datang, enak nggak? Gak enak. Gak enak bahasanya gimana ngomongnya? Pasti ngomong gak enak lah, yang ngomong orangnya langsung. Betul gak? Ya? Yang undang langsung orangnya. Betul ya? Kalau ke gereja, yang undang memang bukan orangnya langsung. Yang undang mungkin pendeta, mungkin teman-teman gereja. Tapi kalau saudara pengen Tuhan yang undang langsung, ntar saya bilang sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengundang langsung. Bukan ke sini. Langsung ke rumah duka. Ya makanya Tuhan sengaja nggak mau ngundang langsung begitu. Ayo datang. Dipanggil Tuhan yang panggil langsung.
nggak ke sini. Langsung di penghiburan, Bapak Ibu. Maka sebelum Tuhan sendiri yang panggil, dengarlah kalau teman kasih tahu, ada ibadah, datang. Juga tekun. Ini saya bercanda tapi serius, Bapak Ibu. Waktu gak ada yang tahu. Kami kehilangan saudara hari Kamis kemarin, berpulang. Ini anaknya. Tadi malam jam 11, hari ini ibunya. Ini uang istri saya. Dan hari ini harus dimakamkan karena muslim, jadi harus dimakamkan hari ini. Maka kami berpamitan untuk setelah firman. Jadi dia nggak ada yang tahu waktu ini. Hari Jumat malam saya masih datang dan berdoa, tumben-tumbennya itu doa sangat respon banget dan cerdas banget ini. Oma-oma yang udah umur 83 tahun. Amin, amin, amin terus dengan semangat seperti layaknya orang Kristen yang benar-benar gitu. Amin. Adi, doakan lagi, jangan lupa ya, doa itu di rumah yang Adi. Jadi kayak seolah satu rinduan mengalami Tuhan. Dan ternyata tadi malam jam 11, jadi hari Jumatnya, sore kami datang sama Ibu dan Gaby. Kami berdoa dan nyanyi gitu ya. Dan sangat welcome, dan akhirnya amin, 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 Adi, amin gitu ya. Ya saya doakan pengampunan, minta perjumpaan dengan Tuhan dan sebagainya, amin, amin, amin. Dan sampai akhirnya, minta saya udah mau pulang, doain terus kan dia dari rumah yang Adi, iya, Pak. Dan pulang. Nggak nyangka orang suara masih seger, masih cerdas, nggak ada lupa-lupanya, nyambung banget gitu ya. Tapi ternyata kita tidak ada yang tahu. Kalau Tuhan yang panggil langsung, nggak pakai lewat sini, langsung TPU. Maka sama sih yang panggil Pak Amin, yang panggil Pak Indra, yang panggil Pak Paran, datang aja. Itu Tuhan suruh. Masih pakai perantara. Ada waktunya nanti Tuhan nggak pakai perantara. Randy. Pulang kita datang kepadaku gitu ya. Baiklah, mari kita hidup dalam kesabaran, dalam ketekunan untuk menikmati hari sengsara ini, mengenangnya dan menjalaninya. 2 minggu lagi kita akan menikmati puncak iman Kristiani, yaitu kebangkitan. Bahkan maut dikalahkan oleh Tuhan. Jangan takut dengan kematian, jangan takut dengan maut sebab telah dikalahkan oleh Tuhan. Jangan takut juga dengan penderitaan dan aniaya. Karena itu tidak memisahkan kita dari kasih Allah, justru kita dibuatnya menjadi tekun dan sabar. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman. Hamba juga yang berkata-kata ini juga diajarkan untuk mulai mempunyai sikap hati yang mau bertumbuh dalam kesabaran. Kesabaran yang disertai dengan ketekunan. Ketekunan yang akhirnya juga saat ini tandai dengan kami tahan uji. Dan akhirnya kami berpengharapan kepada Tuhan dan tidak kepada manusia. Maka ya Tuhan, kami belajar sabar dengan sesama. Sekalipun mungkin orang yang menyakiti dan mengecewakan, kami belajar untuk tidak membalas dengan yang jahat. Setidaknya kami diam dan berilah kami kesempatan, kemampuan untuk tetap berbuat baik, untuk mendoakannya, minimal berdoa untuk hal yang baik. Dan kami juga belajar memiliki satu kesabaran untuk menanti waktu Tuhan. Tidak tergesa-gesa dan tidak mendahului kehendak. Kami juga belajar untuk sabar dan tekun untuk menghadapi kesukaran. Dan timbullah satu sikap hidup yang mencerminkan tanda-tanda, mencerminkan sifat-sifat karakter Allah dalam hidup kami, itu buah-buah Roh Kudus. Buah Roh yang berasa sabar setidaknya hari ini belajar. Tuhan, firman-Mu tidak kembali sia-sia. Biar ini bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus segala hormat, kemuliaan, pujian kami serahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.